Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Titus pasal 3 ayat 8. Titus pasal 3 ayat 8 berkata seperti ini. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui Titus diingatkan kepada kita bahwa orang yang sudah percaya diingatkan supaya bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik yang Allah berikan untuk kita agar kita kerjakan. Sebagai umat Tuhan, seringkali kita gagal dalam bersungguh-sungguh. Kita melayani, kita tidak konsentrasi, kita tidak serius, kita tidak penuh perhatian karena kita tidak sungguh-sungguh. Padahal di dalam Alkitab dengan jelas dikatakan kepada Titus untuk diperhatikan bahwa kesungguh-sungguhan itu merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang-orang percaya. Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dengan jelas dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita menemukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita. Nah, kembali kita diingatkan pekerjaan baik itu harus disikapi dengan sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu diterjemahkan di sini adalah orang yang berdiri di depan. Karena dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia selalu ada di depan. Orang yang bersungguh-sungguh, dia selalu tanpa diperintah, dia memberikan contoh menjadi pemimpin. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang mempraktekkan hidupnya dengan baik, mempertahankan hidupnya dengan benar, sehingga orang yang bersungguh-sungguh dikatakan juga melampaui kebiasaan yang ada. Itulah kesungguh-sungguhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin kita jadi orang yang beriman. Kita harus membuktikan bahwa kita lebih dari yang biasa. Kita harus lebih bersungguh-sungguh. Kita harus menjadi pemimpin di depan tanpa perlu orang mengangkat kita, tanpa perlu kita didorong, tapi kita menunjukkan kesungguh-sungguhan kita paling depan. Ada apa saja di dalam pekerjaan Tuhan, kita di depan. Pekerjaan Tuhan, pelayanan membutuhkan apa-apa, kita di depan. Karena itu sikap dari sungguh-sungguh. Nah, pembacaan kita tadi katakan supaya mereka yang percaya kepada Allah bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Jadi, pekerjaan yang baik ini adalah suatu tindakan perbuatan yang nyata. Jadi kita tidak hanya berbicara, tapi kita wujudkan apa yang kita katakan melalui perbuatan kita. Hal ini penting, karena banyak pekerjaan terbengkalai, banyak pelayanan tidak disentuh, banyak tugas tanggung jawab diabaikan karena orang merasa jenuh dengan pekerjaan itu, dengan pelayanan itu, dengan tanggung jawab itu. Karena di dalam dia mengerjakan tugas itu, dia mulai melihat ada orang yang tidak semangat, ada orang yang malas, ada orang yang tidak tekun, ada orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dia juga mengambil hal yang sama, maka pekerjaan itu tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesungguh-sungguhan itu akan mewujudkan suatu gaya tindakan yang luar biasa. Kita lihat di dalam buku Kejadian 29 ayat 20.
di mana Yakub ketika dia ingin mendapatkan Rahel istrinya, yang sebenarnya dia sudah bekerja 7 tahun, tapi ternyata papa mantunya mengkelabui dia, bukan Rahel yang dia dapat. Akhirnya dia harus bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan orang yang dia kasihi dengan sungguh-sungguh. Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. 7 tahun hanya seperti beberapa hari. Kenapa bisa begitu? Selain dasar cinta, maka cinta itu didorong atas kesungguh-sungguhan dari Yakub. Sehingga hal itu dianggap tidak terlalu menyita waktu. Hal itu tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan dia. Hal itu tidak membuat dia patah semangat. Masih perlu bekerja 7 tahun lagi. Tapi Alkitab mencatat dia mengakukan itu hanya seperti beberapa hari saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Kita dituntut untuk melakukan apa yang kita bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana buku Ibrani 11 ayat yang ke-6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita menemukan di sini kata sungguh-sungguh bagi orang beriman. Kita dituntut kesungguh-sungguhan kita sebagai orang percaya. Pelayanan kita sungguh-sungguh, doa-doa kita sungguh-sungguh, puasa kita sungguh-sungguh, pelayanan kita sungguh-sungguh, karena kita banyak gagal, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak bersungguh-sungguh. Ada banyak orang seringkali kerjanya hanya melihat kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Kita bisa melihat kegagalan orang lain. Dia makan makanan yang tidak pantas untuk keyakinannya. Kita menghina dia, kita berkata katanya dia anak Tuhan, katanya dia orang percaya. Tapi kita sendiri dalam hal yang lain pula, kita seringkali tidak melakukan kewajiban kita dengan benar. Kita tidak melakukan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Kita masih merasa saya masih lebih baik dari dia yang makan makanan yang dilarang Tuhan. Padahal kita tidak jauh lebih baik dari dia juga. Karena itu kita diingatkan jangan mengurus orang lain, tetapi kita diingatkan sebagai orang yang beriman. Dikatakan supaya mereka yang sudah percaya kepada Allah bersungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Jadi inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya di dalam mengiring Tuhan. Allah mengharapkan kita bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang baik. Apa saja, kecil, sedang, atau besar, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena ada upah menanti kita di dalam setiap kesungguh-sungguhan yang kita kerjakan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari ini untuk tetap bersungguh-sungguh di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita masing-masing. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Bapa, karena kembali pagi ini Engkau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami membangun kesungguh-sungguhan dalam kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan yang benar. Bapa, tolong kami seringkali gagal bukan karena kami tidak mampu, tetapi karena kami enggan untuk bersungguh-sungguh, karena kami melihat orang lain, karena kami menganggap orang lain tidak bersungguh-sungguh, maka kami pun mengambil langkah yang keliru seperti itu. Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami,
sehingga kami belajar untuk tetap bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Baik yang akan pergi bekerja, baik yang akan pergi berbisnis, maupun yang akan sekolah atau studi, dan juga yang tinggal di rumah. Biarlah tugas-tugas kami, tanggung jawab kami kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Terlebih ketika kami diberi kesempatan melayani Tuhan, kami diberi kesempatan berkorban untuk pekerjaan Tuhan, kami diberi kesempatan untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan, kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Ajarlah kami untuk bersungguh-sungguh, karena kami diingatkan sebagai orang yang percaya ada upah bagi orang yang bersungguh-sungguh. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu dan jerih payah kami di dalam Engkau yang tidak lepas dari upah, dari pahala yang Engkau sediakan. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani bagi kehidupan ini, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan melalui kehidupan kami ini. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang ingin membagikan video ini kepada rekan-rekan yang lain, ingatkan jangan lupa di subscribe. Terlebih hari ini adalah kegiatan pemuda, mahasiswa dan remaja. Saudara bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel, Facebook, dan juga saudara bisa mempersiapkan diri untuk besok hari Minggu kita beribadah bersama lagi pada jam 8 pagi di GPD Bethesda melalui online di Facebook, YouTube maupun di Instagram GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.